kalian harus dengar nih. Ini adalah tips penting ya dari mantan DC lapangan pinjaman online, di mana ya kalau kita sudah dapat dalam tanda kutip informasi alur kerja proses dari DC lapangan, tentu kita akan jauh lebih tenang dan kita ngerti nih mana yang membuat kita itu tertekan, mana yang kita itu sebenarnya dibohongin, mana yang itu sebenarnya ya nggak mungkin terjadi. Nah, itu akan jauh lebih enak dan jauh lebih mudah untuk dikenali. Oke, jadi ya sedikit cerita aja. Ini history karena kemarin saya sempat ya mungkin live streaming, terus kemudian bikin-bikin konten di TikTok juga terkait solusi pinjol seperti ini. Dan teman-teman harus tahu satu hal, bahwa masalah pinjol seperti ini itu sebenarnya nggak cuman kalian doang. Banyak banget orang-orang yang mempunyai masalah di pinjol. Dan tentu saja hal ini ya kita harus maklumi, kita harus wajari ya. Permasalahan gagal bayar dan telat bayar di pinjol itu udah menyebar ke semua orang. Dan ya mungkin orang-orang yang bekas DC gitu ya, mungkin merasa kasihan lagi gitu ya, mengingat kejadian-kejadian saat dia menagih dan lain sebagainya. Ya memberikan sedikit tips-tips lah buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar. Salah satunya adalah tips di mana kalian tidak boleh percaya mentah-mentah terhadap semua perkataan DC. Ya, bukan berarti semua DC pembohong, enggak. Tapi setidaknya teman-teman cross-check ulang. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung percaya mentah-mentah, karena ya ini akan membuat kalian stres sendiri nantinya. Yang kedua, teman-teman ini diminta untuk kalau memang tidak ada dana, tidak ada uang, jangan sesekali teman-teman janjikan. Karena ketika kalian janjikan, ini akan dianggap DC sebagai prospek yang bagus ke depannya. Akan terus ditagih dan akan terus dijadwalkan untuk ditagihnya. Nah, itu penting banget karena kebanyakan orang karena takut ya menjanjikan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak bisa sanggupi, karena ya karena pengen cepet-cepet kelar aja nih urusan, pengen bisa terbebas dari DC dulu nih untuk sementara waktu. Ya ini memang terkesan solusi, tapi ini solusi yang semu dan cuman sementara waktu aja. Yang ketiga yang teman-teman harus lakukan, ini penting banget. DC pinjol atau mantan DC pinjol itu bilang yang paling bikin sebel, yang paling ngeselin, yang paling bikin DC itu frustasi adalah nasabah yang sudah pasrah. Pasrah ini bukan takut, bukan juga berani, bukan juga emosi, tapi ya udah menyerahkan semuanya aja, apapun yang terjadi dia terima dan dia ikhlas. Nah, kalau udah ada nasabah yang kayak gini, udah pusing tuh DC-nya. Udah bingung, harus gimana lagi nih? Harus pusing memikirkan cara dan strategi apa lagi untuk menagih kalian. Nah, kalau udah ketemu dengan nasabah galbay yang pasrah kayak gini, biasanya DC akan melupakannya. Biasanya DC akan pusing lah, ya udahlah, nyari nasabah lain yang prospeknya lebih bagus. Nah, jadi ini tips menarik juga ya. Jadi kalau kalian pengen sedikit hidup lebih tenang, nggak gampang diteken-teken terus, nggak diincar-incar terus, kalian harus bisa bersikap pasrah, ikhlas, dan ya serahkan semuanya sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ini penting ya, terkesan sepele, tapi ini penting banget teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.